Cerita ini mengisahkan pengalaman seorang driver ojol mendapatkan pelanggan gaib. Tapi sebelum lanjut ke cerita, silahkan klik tombol subscribe. Malam itu, tepat malam Selasa Kliwon, dan cuaca pun tidak begitu bersahabat, karena sudah dari tadi siang gerimis tidak kunjung reda. Walau demikian, tidak menyurutkan niat Bejo untuk pergi menunaikan kewajiban sebagai driver ojol. Bejo merupakan laki-laki berumur 45 tahun yang sudah berkeluarga, memiliki istri dan 2 orang anak, yang masih duduk di bangku sekolah. Karena itulah Bejo harus bekerja, walau cuaca sedang gerimis, untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Baru beberapa meter keluar dari rumah, HP Bejo berbunyi, tanda ada orderan masuk. Segera ia mengambil orderan itu, dan menyelesaikannya. Selepas dari orderan yang pertama, ia menghentikan motornya di depan minimarket, tempat biasa ia menunggu orderan bersama teman ojol lainnya. Entah kenapa, malam itu, teman-teman ojolnya tak satu pun yang berada di sana. Mungkin di cuaca gerimis seperti ini, mereka lebih memilih untuk tetap berada di rumah. Selagi menunggu orderan masuk, Bejo menyalahkan sebatang rokok, untuk sekedar mengusir kantuk dan dingin. Lama ia menunggu tak terasa 2 batang rokok telah habis dihisapnya. Namun belum juga ada orderan masuk. Dilihatnya jam tangan yang ia kenakan, angka menunjukkan pukul 8 malam, waktu yang masih sore, untuk pulang pikirnya. Lagi pula ia baru mendapat 1 orderan. Tak selang beberapa lama, salah satu temannya, yang juga sesama ojol datang, perasaan Bejo pun menjadi tenang bercampur senang, karena ada orang yang akan menemaninya menunggu pelanggan di malam yang gerimis itu. Seperti biasa, obrolan demi obrolan pun terjadi, walau sekedar menanyakan tentang hasil narik hari ini, atau hanya sekedar berbagi kabar berita yang terjadi baru-baru ini. Di tengah asiknya obrolan mereka, HP berbunyi, tanda ada orderan masuk. Lalu dilihatnya HP itu, ternyata orderan makanan. Bergegas Bejo menuju tempat penjual makanan yang dipesan lewat aplikasi. Sempat ia melambaikan tangan kepada temannya untuk mengisyaratkan akan pergi mengambil orderan. Setelah pesanan makanan ia terima, Bejo langsung mematu motornya menuju titik lokasi pengantaran. Dengan dalam waktu beberapa menit saja, Bejo telah sampai tepat di titik lokasi. Karena memang jarak tempat penjual makanan dan titik pengantaran tidak begitu jauh. Setelah motor berhenti di titik lokasi, Bejo mengamati sekitar dengan terheran-heran. Kembali Bejo melihat map yang ada di aplikasinya, memastikan kembali jika mungkin titiknya salah. Tetapi, setelah beberapa kali dilihat, memang titik lokasinya sudah benar. Seketika itu bulu kuduk Bejo terasa berdiri, karena titik lokasi Bejo saat ini tepat berada di depan tempat pemakaman umum, yang jauh dari pemukiman warga. Dengan sikap tenang, meski ada sedikit rasa ngeri, Bejo mencoba menghubungi customer yang memesannya untuk menanyakan apakah alamat pengantaran pesanannya salah. Setelah beberapa saat ponsel menyambungkan panggilan, akhirnya customer pun menjawab panggilan. Terdengar suara wanita yang sangat datar dan cenderung serak. Wanita itu berkata bahwa memang titik lokasi pengantaran sudah benar. Dan dia memang tinggal di area pemakaman itu. Seketika itu panggilan terputus, buru-buru Bejo menyalahkan motor dan memacunya meninggalkan tempat itu. Di dalam perjalanan pikiran Bejo sangatlah kacau. Karena hal yang barusan ia alami, Bejo pun memutuskan untuk kembali ke depan minimarket, tempat ia tadi menunggu orderan. Sesampainya di depan minimarket, Bejo langsung duduk di samping teman ojolnya, tanpa berbicara sepatah kata pun dengan wajah yang pucat dan pandangannya kosong. Beberapa kali teman yang ada di sampingnya menanyakan apa yang terjadi, namun Bejo hanya diam. Melihat keadaan Bejo yang tidak biasa, kemudian teman ojol itu mencoba memberinya minum dan menepuk-nepuk punggung Bejo agar perasaannya lebih tenang. Selang beberapa lama, Bejo pun sedikit bisa berkata-kata dan menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya sambil tubuhnya bergetar. Selesai mendengar cerita Bejo, sontak teman Bejo pun mengecek nama dan profil customer serta titik lokasi di HP Bejo. Setelah memastikan profil customer, kemudian teman ojolnya menceritakan bahwa yang berusaha memesan makan adalah si Mawar yang telah meninggal 3 hari lalu karena kecelakaan. Dan jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum, tepat di titik pengantar tadi. Wajah Bejo pun semakin pucat, tak percaya dengan apa yang ia alami barusan. Lalu ia meminta teman ojolnya
untuk diantarkan pulang. Nah itu tadi cerita tentang orderan gaib. Semoga teman-teman sekalian terhibur. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.